Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulita Sari, NPM 18110600475 dari Pendidikan Biologi kelas E semester 5 akan menjelaskan tentang desain-desain kurikulum untuk memenuhi UTS mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya jika kita mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian desain kurikulum. Jadi, menurut Dakir, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar serta pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, serta dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang kemudian dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan maupun peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, serta bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, menurut Umar Hamalik, desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, serta teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Kemudian, menurut Nana S. Sukmadinata, desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur ataupun komponen dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti oleh siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Setelah kita mengetahui pengertian tentang desain kurikulum, lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip desain kurikulum. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip dalam mendesain? Nah, jadi menurut Saylor, prinsip-prinsip dalam mendesain adalah memudahkan dan mendorong seleksi dan pengalaman belajar. Kemudian memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna. Lalu yang ketiga adalah menyediakan peluang bagi guru menggunakan prinsip-prinsip belajar. Kemudian memungkinkan guru menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan belajar. Lalu, guru mempertimbangkan serta mengaitkan dengan kegiatan belajar di sekolah. Kemudian membantu siswa dalam mengembangkan watak maupun kepribadian. Dan ada realistis, layak, serta dapat diterima oleh semua kalangan. Kemudian menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis desain kurikulum. Jadi desain kurikulum ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada subject centered design, yang kedua ada learn centered design, kemudian yang ketiga adalah problem centered design. Nah, jadi subject centered design merupakan desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar, prosedur, serta karakteristik maupun struktur konseptual mata pelajaran dan keterkaitan dengan disiplin ilmu lain. Kemudian desain yang kedua yaitu learn centered design. Nah, desain ini merupakan desain kurikulum yang mengutamakan peran siswa seperti keinginan berinteraksi sosial, keinginan bertanya, keinginan membangun makna, serta keinginan berkreasi. Kemudian jenis yang ketiga adalah problem centered design. Nah, desain ini merupakan desain yang berpusat pada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi seorang pendidik harus berusaha mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kembali lagi ke jenis desain kurikulum yang pertama, yaitu subject centered design. Nah, desain ini dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu subject desain kurikulum, kemudian disiplin desain kurikulum, dan yang terakhir adalah work file design. Nah, subject desain kurikulum ini merupakan desain kurikulum yang materi pelajarannya disajikan secara terpisah-pisah melalui bentuk mata-mata pelajaran. Nah, subjek desain ini menekankan pada penguasaan fakta-fakta serta informasi.
Kemudian, disiplin desain kurikulum merupakan bentuk pengembangan dari subjek desain yang masih menekankan pada isi ataupun materi kurikulum. Lalu, board file design merupakan desain kurikulum yang mengembangkan antara subjek desain kurikulum dengan disiplin desain kurikulum. Nah, subject centered design ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, maupun disempurnakan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu para pengajarnya tidak perlu disiapkan secara khusus. Namun apabila mereka menguasai ilmu ataupun bahan ajar yang akan diajarkan, maka mereka dinilai dapat mampu menyampaikan materi pelajaran tersebut. Kemudian kekurangannya yaitu karena pengetahuan yang diberikan secara terpisah-pisah, maka hal ini bertentangan dengan kenyataan. Sebab dalam kenyataan pengetahuan itu merupakan suatu kesatuan. Lalu kekurangan yang kedua, karena mengutamakan bahan ajar, maka peran siswa dinilai kurang aktif, jadi mereka cenderung pasif. Kemudian kekurangan yang ketiga, pengajaran lebih menekankan pada pengetahuan dan kehidupan masa lalu, sehingga proses pembelajaran lebih bersifat verbalitas dan kurang praktis. Nah, desain yang kedua yaitu learn-centered design. Jadi desain ini dibedakan menjadi dua, yaitu activity atau experience design dan humanistic design. Nah, yang pertama yaitu activity experience design. Jadi, ciri utama dari desain ini adalah struktur umumnya ditentukan oleh kebutuhan dan minat peserta didik. Kedua, karena struktur kurikulum didasarkan atas minat dan kebutuhan peserta didik, maka kurikulum disusun bersama oleh guru dan para siswa. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu desain kurikulum ini menekankan pada prosedur pemecahan masalah. Kemudian, humanitic design menekankan pada fungsi perkembangan peserta didik melalui pemfokusan pada hal-hal subjektif maupun perasaan dan penjadian atau becoming, kemudian penghargaan dan pertumbuhan. Jadi, kurikulum humanistik ini berusaha mendorong penangkapan sumber daya dan potensi pribadi untuk memahami sesuatu dengan pemahaman mandiri, konsep sendiri, dan tanggung jawab pribadi. Nah, desain ketiga yaitu problem-centered design. Jadi, desain ini dibedakan menjadi dua, yaitu areas of living design dan core design. Nah, yang pertama yaitu areas of living design merupakan desain yang menekankan pada prosedur belajar melalui pemecahan masalah. Nah, dalam prosedur belajar ini, tujuan yang bersifat proses dan yang bersifat isi kemudian akan diintegrasikan. Jadi penguasaan informasinya bersifat pasif dan dirangsang. Kemudian core design merupakan desain kurikulum yang timbul sebagai reaksi utama kepada separate subject design yang sifatnya terpisah-pisah. Nah, dalam mengintegrasikan bahan ajar, mereka memilih mata pelajaran atau bahan ajar tertentu sebagai inti atau core. Kemudian, menurut konsep ini, inti-inti bahan ajar akan dipusatkan pada kebutuhan individual dan sosial. Jadi, the core curriculum ini diberikan oleh guru-guru yang memiliki penguasaan atau berwawasan luas, kemudian bukan spesialis. Nah, di samping itu, memberikan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan sosial, guru-guru juga memberikan bimbingan terhadap perkembangan sosial peserta didik. Selanjutnya, di sini menurut juga seorang peneliti di bidang kurikulum, desain kurikulum dibedakan atas beberapa kategori, yaitu yang pertama adalah desain kurikulum akademik, yang kedua adalah desain kurikulum teknis, yang ketiga yaitu desain kurikulum proses intelektual, yang keempat adalah desain kurikulum sosial, dan yang kelima adalah desain kurikulum personal. Nah, yang pertama yaitu desain kurikulum akademik. Jadi, desain kurikulum ini menitik beratkan atau terfokus pada inti ilmu pengetahuan. Nah, biasanya desain ini digunakan pada sekolah-sekolah percontohan. Kemudian yang kedua adalah desain kurikulum teknis. Nah, jadi desain ini menitik beratkan
pada analisis tampilan dan urutan proses pembelajaran daripada isi. Kemudian yang ketiga adalah desain kurikulum proses intelektual. Jadi desain ini menitikberatkan pada pengembangan proses kognitif siswa. Kemudian yang keempat adalah desain kurikulum sosial. Nah, desain ini menitikberatkan pada aplikasi ilmu pengetahuan di dunia nyata. Kemudian yang terakhir adalah desain kurikulum personal. Nah, jadi desain ini menitikberatkan pada pembelajaran dengan proses ataupun fokus pada kebutuhan dan minat pembelajar. Lalu apa saja sih tahapan-tahapan dalam desain kurikulum? Nah, jadi tahapan-tahapan dalam desain kurikulum ini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi misi institusi ataupun kebutuhan para pengguna pendidikan. Kemudian tahap yang kedua yaitu penilaian kebutuhan pembelajar. Lalu tahapan yang ketiga yaitu menetapkan tujuan kurikulum. Lalu yang keempat yaitu pemilihan strategi pembelajaran. Kemudian tahapan yang kelima yaitu implementasi kurikulum yang baru, dan tahapan yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum yang sudah berlaku. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai desain kurikulum. Apabila terdapat kesalahan dalam pelafalan maupun kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, saya minta maaf, dan semoga teman-teman dapat mengambil hal-hal baik dari materi yang saya sampaikan. Nah, tetap semangat belajar walaupun dari rumah, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa memakai masker jika keluar rumah. Tetap stay safe dan stay healthy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.